Nusa Kambangan berlokasi di selatan Pulau Jawa dan masuk dalam wilayah administrasi Desa Tambak Reja, Kabupaten Cilacap. Adapun selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Nusa Kambangan bernama Segara Anakan. Luas pulau ini mencapai 210 km persegi atau sekitar 21.000 hektar. Pulau Nusa Kambangan sering dianggap sebagai pulau misterius dan memiliki beberapa fakta menarik yang bisa Anda simak. Pulau Narapidana. Pulau ini menjadi lokasi dibangunnya beberapa lembaga pemasyarakatan seperti Lapas Kelas 2A Besi, Lapas 2A Narkotika, Lapas 2A Kembang Kuning, Lapas 2A Permisan, Lapas 2A Pasir Putih, Lapas 2A Karanganyar, serta Lapas Kelas 2B Terbuka. Adapun Lapas High-Rise yang dibangun di pulau ini dikenal memiliki sistem keamanan maksimum dengan konstruksi bangunan dan tembok keliling yang berlapis. Tak hanya tahanan kriminal berat, namun lapas ini juga berfungsi sebagai lapas untuk kasus narkoba. Tempat dilakukannya eksekusi mati. Pulau Nusa Kambangan juga menjadi salah satu tempat dilakukannya eksekusi mati terpidana mati karena lokasinya yang sunyi dan tersembunyi. Terdapat sel khusus isolasi bagi para terpidana mati dengan eksekusi yang dilakukan menggunakan regu tembak. Beberapa peristiwa eksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan yang menyita perhatian dunia adalah pelaksanaan hukuman bagi trio teroris terkenal yang bertanggung jawab atas bom Bali. Di antaranya Imam Samudra, Amrosi, dan Muklas pada tahun 2008. Ada pula eksekusi mati gembong narkoba bernama Freddy Budiman yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2016. Disusul eksekusi Miuran Sukamaran dan Andre Chan dari Australia pada tanggal 29 April 2015. Pernah dijuluki Pulau Bunga-Bungaan. Pada masa lampau sekitar tahun 1580-an, Nusa Kambangan pernah ditemukan oleh keluarga istana dinasti Mataram. Menilik sejarahnya, Nusa Kambangan pernah dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual oleh kerabat dinasti Mataram. Kemudian, Amangkurat I juga pernah memerintahkan pengawalnya yang bernama Ki Pranataka pergi ke pulau itu untuk mencari bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma dipercaya mampu mengembalikan tahta Amangkurat I yang saat itu sedang dalam pelarian ke Tegal karena istana Kartasura telah diduduki oleh penguasa Madura dan Raden Trunojoyo. Berawal dari pencarian bunga Wijaya Kusuma inilah
Kemudian Pulau Nusa Kambangan juga dijuluki sebagai Pulau Bunga-bungaan. Meski kesan tertutup dan ketat terasa di pulau ini, tapi ternyata sebagian kawasannya terbuka untuk berwisata. Baik pemandu wisata dan juga pedagang di sekitar pulau ini merupakan para napi yang sedang melakukan asimilasi sebelum nantinya dibebaskan. Souvenir khas yang ditawarkan antara lain kerajinan dan batu akik khas Pulau Nusa Kambangan, Pantai Cemiring dan Pantai Permisan, serta Goa Ratu, Goa Putri, dan Goa Masigit Selo yang bisa dikunjungi oleh wisatawan yang datang berkunjung ke pulau ini. Akses kapal ke pulau ini melalui Pelabuhan Wijayapura Cilacap menuju Pelabuhan Sodong Nusa Kambangan dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Di sisi Pulau Nusa Kambangan juga terlihat aktivitas industri yang berupa kegiatan penambangan. Daerah Kars di pulau ini ternyata menyimpan potensi besar sehingga digunakan sebagai bahan baku industri. Hasil tambang pegunungan kapur di Pulau Nusa Kambangan ini digunakan sebagai bahan baku industri semen. Adapun pengangkutan hasil aktivitas tambang dari pulau ini dilakukan melalui jalur laut. Pulau Nusa Kambangan juga dianggap sebagai benteng penjaga kota Cilacap dari ancaman tsunami. Seperti wilayah di pesisir selatan Pulau Jawa lainnya, potensi tsunami akibat gempa dari aktivitas zona subduksi cukup besar. Namun, pada peristiwa tsunami Pangandaran tahun 2006, Kota Cilacap yang wilayahnya berada di dekat pantai tidak terdampak gelombang ini. Keberadaan Pulau Nusa Kambangan sangat membantu mengurangi resiko gelombang tinggi air laut masuk ke daratan. Begitu juga potensi angin kencang dari arah laut.